Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan deras di Kabupaten Jemberana menyebabkan sungai meluap dan merendam wilayah permukiman di sejumlah lokasi. Usai berlatih intensif di pemusatan latihan Bali selama sepekan, Timnas Indonesia bertolak kembali menuju Jakarta. Peduli lingkungan sejak dini, peragaan busana anak berbahan daur ulang digelar di Denpasar. Menjelang Idul Adha 1446 Hijriah, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Bali meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan kurban untuk memastikan setiap ekor sapi memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Belakangan Balai Karantina memantau terjadi lonjakan pengiriman hewan kurban dan harus memastikan kesehatan setiap ekor sapi yang masuk ke wilayah Bali. Pemeriksaan kesehatan meliputi verifikasi dokumen persyaratan dan evaluasi kondisi kesehatan ternak untuk memastikan bebas hama dan penyakit. Proses ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik karantina hewan di 3 lokasi, Pelabuhan Gilimanuk, Celukan Bawang, dan Benoa. Balai Karantina mengimbau semua pihak mematuhi regulasi serta melaporkan setiap pengiriman hewan, ikan, dan tumbuhan, serta produk turunannya. Kami mengimbau kepada pelaku usaha, masyarakat, dan semua pihak untuk tidak melalui lintaskan hewan tanpa melalui prosedur karantina. Karena sertifikat yang kami berikan menjamin kesehatan dan keamanan hewan yang dilalu lintaskan. Laporkan ke karantina, kami siap melayani sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sejak Januari hingga 27 Mei tahun ini, tercatat sekitar 40.000 ekor lebih sapi potong yang keluar masuk Bali melalui 1.400 kali pengiriman. Seluruh proses pengiriman melalui prosedur pemeriksaan ketat karantina. Selain itu, koordinasi antara instansi juga diperkuat untuk memastikan keamanan hewan kurban hingga perayaan Idul Adha. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Polda Bali memastikan makanan bergizi gratis yang dikonsumsi siswa aman dan tidak membahayakan. Polda Bali melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bidokes Polri selalu menguji paket makanan bergizi gratis rutin setiap hari di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polda Bali di Jalan Pelawe, Denpasar. Petugas Bidokes dengan teliti mengecek kualitas makanan sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Pengujian kimia menggunakan reagent untuk mengendalikan 4 zat kimia, yakni arsen, cyanida, formalin, dan getrit. Selain pengujian secara kimia, juga dilakukan pemeriksaan dengan metode pengujian dengan menggunakan indera manusia. Jika ditemukan zat berbahaya, maka produksi makanan akan dihentikan dan tidak didistribusikan. Memastikan makanan yang sudah diolah itu terbebas dari zat kimia yang bisa membahayakan makanan atau bisa menyebabkan keracunan makanan. Ada 4 jenis zat kimia yang kami kendalikan supaya tidak ada di dalam makanan, yaitu zat arsen, cyanida, nitrit, dan formalin. Itu kita lakukan uji kimia namanya dengan menggunakan reagen yang tersedia. Di samping pemeriksaan kimia, kami juga melakukan pemeriksaan organoleptik. Organoleptik itu menggunakan indera pengecapan, mulai dari teksturnya, baunya, rasanya, dan dicicipin untuk memastikan bahwa rasanya sudah pas dan tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memproduksi 1.177 paket makanan bergizi gratis yang didistribusikan pada pagi dan siang hari ke Taman Kanak-Kanak Bayangkara, SD Negeri 29 dan SMP Negeri 3 Denpasar. Sejumlah kasus keracunan makanan bergizi gratis belakangan ini banyak terjadi di sejumlah daerah. Diduga karena makanan sudah basi dan mengandung bakteri.
Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Timnas Indonesia rampung berlatih intensif di pemusatan latihan di Bali selama sepekan. Hari Minggu lalu, Jay Itzes dan kawan-kawan bertolak menuju Jakarta. Selama sepekan dari tanggal 26 Mei hingga 31 Mei, skuad Garuda tidak hanya berlatih keras, namun juga membangun chemistry atau kebersamaan sesama pemain. Pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam keterangan persnya mengatakan, skuad Garuda masih memiliki waktu untuk berlatih sebelum laga 5 Juni nanti. First of all, I'm very happy that we could have trained. The training came out very good. We trained various important situations what we're going to face also in the game. So very happy with the effort that the people, the players did, and the execution of what we wanted to achieve. I think the players did it also very well. So I hope to see back in the game, of course. Jay Itzes, Kapten Timnas Indonesia, mengaku senang selama berada di pemusatan latihan. Menurutnya, program latihan tidak jauh berbeda dengan yang didapatkan di Eropa. Press conference session. Well, I've trained with them now a couple of days, and yeah, I think the quality is really high. Even doesn't matter if the players play in Europe or they play in Indonesia. You can see the level is really high, the intensity is really good, and what the coach said, we trained in a really good way. Yeah, all the players, what I said, they are good. They're bringing the intensity, they're bringing the fire. You can see the fire inside them when we train. So I think that's really good. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Pertandingan ini sangat menentukan nasib Indonesia di babak berikutnya. Sebanyak 28 pemain dari 32 pemain mengikuti latihan di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.